Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal ikhwah dalam program belajar bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah wa Syarhuha, di mana pada kesempatan video pertama kali ini kita akan memulai program pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusul Lughah yang akan disertakan pula dengan kitab syarahnya berupa penjelasan kaedah-kaedah yang terkandung di dalamnya. Bagi yang ingin memiliki kitab tersebut, dapat menghubungi nomor kontak ataupun link pembelian yang telah kami sediakan di deskripsi video di bawah. Muqaddimah dari pembelajaran Durusul Lughah ini sekaligus sebagai pengetahuan tambahan bahwa kitab Durusul Lughah ini ditulis oleh seorang pengajar Universitas Islam Madinah yang bernama Dr. Fania Abdurrahim rahimahullah. Beliau menyusunnya sebagai panduan pembelajaran bahasa Arab khusus bagi orang-orang non-Arab ataupun orang asing. Metode pembelajaran dalam kitab Durusul Lughah ini adalah takdim al-usul ala al-furu', yaitu mempelajari pondasi dasar dalam bahasa Arab secara setahap demi setahap hingga meningkat ke hal-hal yang lebih kompleks. Di antaranya seperti contoh percakapan, pertanyaan, latihan-latihan, dan penerapan aplikasi kaedah bahasa Arab hingga pengenalan kosakata yang telah digunakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita memulai dengan Durusul Lughah jilid yang pertama dengan pelajaran yang pertama atau ad-darsul awal. Pada halaman yang pertama ini kita akan mempraktekkan penggunaan lafaz hadza sebagai kata tunjuk yang dalam bahasa Indonesianya memiliki makna ini. Kita membacanya dari gambar yang sebelah kanan paling atas, lalu dilanjut kepada gambar yang di samping kirinya. Baik, kita mulai saja. Hadza baitun. Ini rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini ranjang. Hadza kursiyun. Ini kursi. Baik, dari pelajaran yang pertama ini terdapat catatan yang harus diperhatikan, terutamanya ketika dalam pengucapan lafaz hadza. Catatannya adalah pada pelafalan huruf H, kita membacanya panjang sebanyak 2 harokat. Sebagaimana pada huruf za juga dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Pada huruf za ini tentunya kita sudah pahami mengapa dibaca panjang. Karena terdapat huruf alif setelah huruf za. Sedangkan pada huruf H dibaca panjang 2 harokat, dimaksudkan sebagai tanbih atau untuk menarik perhatian lawan bicara sebagaimana lahjah ataupun ekspresinya orang Arab ketika berbicara lafaz hadza.
Sehingga dalam pelafalan hurufnya dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Walaupun di sana tidaklah tertulis huruf alif setelah huruf H. Istilah pelafalan seperti ini dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah yuntok wala yuktab. Artinya lafalnya diucapkan walaupun dalam penulisannya tidak tertulis hurufnya. Dan huruf za-nya sendiri malah merupakan lafaz asal yang berfungsi sebagai kata tunjuknya. Kita lanjutkan kepada halaman yang berikutnya. Pada halaman ini kita akan mempraktekkan penggunaan lafaz ma dan lafaz a sebagai kata tanya atau dalam ilmu gramatika bahasa Arabnya dikenal dengan istilah istifham yang dalam bahasa Indonesianya memiliki makna apa atau apakah. Dan kata tanya ma dan a ini disandingkan dengan lafaz hadza yang tadi kita sudah pelajari. Kita mulai pembahasannya. Ma hadza, apakah ini? Kita melihat di sampingnya ada gambar sebuah rumah, maka kita menjawabnya hadza baitun. Ini rumah. Lalu pertanyaan selanjutnya, ahadza baitun? Apakah ini rumah? Kita jawab lagi, na'am, hadza baitun. Benar, ini adalah rumah. Kita turun ke pertanyaan dan gambar yang berikutnya. Ma hadza, apakah ini? Di samping kita melihat ada gambar sebuah kemeja dan kita menjawabnya hadza qamisun. Ini adalah kemeja. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ahadza sarirun? Apakah ini ranjang? Lalu kita melihat gambar di samping adalah sebuah kursi. Maka kita pun menjawabnya, la, hadza kursiyun. Bukan, ini adalah kursi. Pertanyaan berikutnya, ahadza miftahun? Apakah ini kunci? Kita melihat gambar di samping adalah sebuah pena. Maka kita menjawabnya, la, hadza qalamun. Bukan, ini adalah pena. Pertanyaan yang terakhir, ma hadza? Apakah ini? Kita melihat bahwa gambar di samping menunjukkan kepada gambar bintang. Dan kita menjawabnya, hadza najmun. Ini adalah bintang. Setelah tadi kita telah mempraktekkan penggunaan kata tanya ma dan a yang disandingkan dengan lafaz hadza, ada poin pelajaran yang bisa kita dapat, yaitu dalam mengucapkan sebuah pertanyaan dalam percakapan bahasa Arab, diperlukannya sebuah intonasi untuk memperjelas konteks kalimat dalam bertanya, sehingga dalam pengucapannya tidak bisa diucapkan secara datar-datar saja. Karena maksud tujuannya adalah untuk lebih menjelaskan sebuah ekspresi dalam meminta jawaban atau minta untuk dipahamkan. Dan jika kita perhatikan bahwa penggunaan lafaz ma pada setiap contoh tadi hanya ditujukan kepada benda-benda mati, seperti pada rumah, baitun, kemeja, komisun, dan yang terakhir, bintang, najmun,
yang kesemua itu tidaklah ditujukan kepada manusia ataupun sesuatu yang berakal. Setelah kita mempelajari penggunaan lafaz hadza dan kata tanya ma dan a, maka kita akan mencoba latihan-latihan yang ada. Perhatikan di sisi kanan terdapat soal-soal dan di sebelah kirinya terdapat gambar-gambar yang merupakan jawaban dari soal-soal tersebut. Baik, kita mulai. Tamrinun awal, latihan yang pertama. Ma hadza, apakah ini? Kita lihat gambar di sini menunjukkan kunci. Kita menjawab hadza miftahun. Ini adalah kunci. Berikutnya, ma hadza, apakah ini? Kita melihat di sampingnya terdapat gambar buku, maka kita menjawabnya hadza kitabun. Ini adalah buku. Berikutnya, ma hadza, apakah ini? Kita lihat gambar di samping adalah pena, maka kita jawabnya hadza qalamun. Ini adalah pena. Berikutnya, ma hadza, apakah ini? Kita lihat di samping terdapat gambar pintu, kita jawab hadza babun. Ini pintu. Berikutnya, ma hadza, apakah ini? Di samping kita melihat gambar rumah, kita jawab hadza baitun. Ini rumah. Yang terakhir, ma hadza, apakah ini? Kita lihat di sini terdapat gambar kursi, kita jawab hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Kita lanjutkan latihan kedua di halaman yang berikutnya, yaitu tamrinus tsani dengan menggunakan kata tanya a. Kita praktekkan. Ahadza baitun? Apakah ini rumah? Kita lihat di sini terdapat gambar masjid. Kita jawab la. Hadza masjidun. Bukan. Ini adalah masjid. Berikutnya, ahadza miftahun? Apakah ini kunci? Kita melihat gambar di sampingnya adalah gambar pena. Kita jawab la. Hadza qalamun. Bukan, ini adalah pena. Berikutnya, ahadza qamisun? Apakah ini kemeja? Kita melihat gambar di samping adalah kemeja, maka kita jawabnya na'am. Hadza qamisun. Benar, ini adalah kemeja. Yang terakhir, ahadza najmun? Apakah ini bintang? Lalu gambar di sampingnya menunjukkan gambar bintang, maka kita menjawabnya na'am. Hadza najmun. Benar, ini adalah bintang. Lanjut ke halaman yang berikutnya, masih dengan latihan-latihan, yaitu berupa latihan membaca dan menulis. Silahkan teman-teman untuk bagian menulis, teman-teman bisa praktekkan masing-masing secara mandiri, karena dengan latihan membaca diiringi dengan menulis, memberikan dorongan kuat dalam menghafal kosakata ataupun mufrodat bahasa Arab yang telah kita pelajari.
Karena terkadang permasalahannya bisa mengucapkan kosakatanya, akan tetapi salah ataupun keliru, ataupun bahkan tidak tahu huruf dalam menuliskannya. Kita mulai tamrinus salis. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza sarirun. Ini ranjang. Ma hadza, apakah ini? Hadza kursiyun. Ini kursi. Ahadza baitun, apakah ini rumah? La, hadza masjidun. Bukan, ini masjid. Ma hadza, apakah ini? Hadza miftahun. Ini kunci. Kita lanjutkan kepada sesi belajar terakhir dari Ad-Darsul Awal, yaitu mempraktekkan penggunaan lafaz man sebagai kata tanya yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna yaitu siapa. Penggunaan lafaz man ini pun masih disandingkan dengan kata tunjuk hadza. Baik, kita mulai. Man hadza, siapakah ini? Kita melihat di samping terdapat gambar seorang dokter. Kita jawab, hadza tabibun. Ini adalah dokter. Lanjut ke bagian yang di samping. Man hadza, siapakah ini? Kita lihat di sampingnya terdapat gambar anak kecil. Kita jawab, hadza waladun. Ini anak laki-laki. Kita lanjut ke bawah. Man hadza, siapakah ini? Di samping kita melihat ada gambar seorang siswa ataupun murid. Kita jawab, hadza thalibun. Ini siswa. Berikutnya, ahadza waladun, apakah ini anak laki-laki? Di sampingnya kita melihat seorang gambar yang jelas-jelas adalah seorang laki-laki ataupun bapak-bapak. Kita jawab, la, hadza rajulun. Tidak, ini adalah seorang laki-laki dewasa. Yang terakhir, ma hadza, apakah ini? Kita lihat ada gambar masjid. Kita jawab, hadza masjidun. Ini adalah masjid. Pertanyaan berikutnya, man hadza, siapakah ini? Hadza tajirun. Ini adalah pedagang. Berikutnya, hadza kalbun. Ini adalah anjing. Kita melihat di samping memang terdapat gambar anjing. Berikutnya, ahadza kalbun. Apakah ini anjing? Kita lihat gambar di sampingnya adalah gambar seekor kucing. Maka kita jawab, la, hadza kittun. Bukan, ini adalah kucing. Berikutnya, hadza himarun. Ini adalah keledai. Selanjutnya, ahadza himarun, apakah ini keledai? Kita lihat gambar di samping adalah gambar kuda. Maka kita jawab,
La, hadza hisonun. Bukan, ini adalah kuda. Berikutnya, wa ma hadza, dan apakah ini? Kita lihat di samping terdapat gambar unta. Kita jawab, hadza jamalun. Ini adalah unta. Berikutnya, ma hadza, apakah ini? Di samping terlihat gambar ayam, kita jawab, hadza dikun. Ini adalah ayam jantan. Berikutnya, man hadza, siapakah ini? Kita melihat gambar di samping menunjukkan kepada seseorang yang sedang mengajar atau seorang guru. Maka kita jawab, hadza mudarrisun. Ini adalah guru. Berikutnya, ahadza qamisun. Apakah ini kemeja? Kita lihat di samping terdapat gambar sapu tangan, maka kita jawab, la, hadza mindilun. Bukan, ini adalah sapu tangan. Baik, dari pelajaran yang telah kita lalui tadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata tanya man digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal seperti halnya manusia. Sedangkan pada yang selainnya seperti binatang yang tidak berakal ataupun kepada benda mati, menggunakan lafaz kata tanya yang lain, yaitu seperti kata tanya ma untuk bertanya. Penutup dari pembelajaran Ad-Darsul Awal ini adalah berupa latihan membaca dan menulis. Kita mulai. Tamrinun. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Al-awwal. Ma hadza. Apakah ini? Hadza qalamun. Ini pena. As-sani, yang kedua, hadza kalbun. Ini anjing. As-salis, yang ketiga, man hadza, siapakah ini? Hadza tabibun. Ini adalah dokter. Ar-rabi ataupun yang keempat, hadza jamalun. Ini unta. Al-khamis atau yang kelima, ahadza kalbun, apakah ini anjing? La, hadza kittun. Bukan, ini kucing. As-sadis ataupun yang keenam, ahadza diqun, apakah ini ayam jantan? Naam, ya. As-sabi yang ketujuh, ahadza hisonun, apakah ini kuda? La, hadza himarun. Bukan, ini adalah keledai. As-samin yang kedelapan, hadza mindilun. Ini sapu tangan. At-tasi atau yang kesembilan, ahadza waladun. Apakah ini anak laki-laki? Naam, ya. Yang terakhir, yang ke-10, man hadza, siapakah ini? Hadza rojulun. Ini adalah laki-laki. Baik, sekarang kita beralih kepada penjelasan ataupun syarah dari Durusul Lughah jilid yang pertama pada pelajaran Ad-Darsul Awal. Kita buka buku syarahnya.
Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Hadza, tentang hadza. Hadza ismu isyaratin lil mufradil mudzakkaril qaribil aqil wa ghairil aqil. Kata hadza adalah isim yang berfungsi sebagai kata tunjuk jarak dekat yang digunakan untuk jenis laki-laki ataupun muzakkar, berjumlah tunggal ataupun satu, baik itu yang berakal seperti manusia dan juga yang tidak berakal, seperti halnya hewan ataupun benda mati. Di bawah terdapat contoh dari lafaz hadza, baik dalam kalimat untuk yang berakal, al-akil, dan juga untuk yang tidak berakal, ghairu akil. Untuk yang berakal ataupun al-akil, contohnya seperti hadza rojulun, ini adalah lelaki. Hadza waladun, ini adalah anak laki-laki. Dan yang terakhir, hadza syaikhun, ini adalah orang tua. Sedangkan contoh untuk yang tidak berakalnya ataupun ghairul aqil seperti hadza kitabun, ini adalah kitab ataupun buku. Hadza babun, ini adalah pintu. Hadza qalamun, ini adalah pena. Dari kedua jenis contoh tersebut, kita dapat memperhatikan perbedaannya untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Kesimpulan lainnya tentang lafaz hadza ini, yaitu tidak bisa digunakan untuk menunjuk sesuatu yang berjumlah dua ataupun lebih. Dan tidak bisa juga digunakan kepada yang jenis perempuan atau mu'annas. Kemudian lafaz hadza ini termasuk ke dalam lafaz yang baku atau istilahnya mabni. Sehingga bentukan ataupun akhiran lafaznya tidak akan pernah berubah menjadi seperti al-hadza, hadzi, ataupun hadzu. Lafaznya akan selalu dalam bentuk seperti itu, yaitu hadza. Adapun lafaz yang berada setelah hadza dikategorikan sebagai isim, mufrad, muzakkar, majasi, yaitu kata benda yang berjumlah tunggal ataupun satu dan berjenis laki-laki. Dalam ilmu gramatika bahasa Arab, sebuah kerangka kalimat selalu tersusun dari 3 jenis kata. Yang pertama yaitu isim ataupun kata benda. Yang kedua yaitu fiil ataupun kata kerja. Dan yang ketiga yaitu harfun ataupun huruf, yang dalam istilah bahasa Indonesia adalah kata penghubung. Di pertemuan kali ini kita mulai dari jenis kata yang pertama dengan mengetahui dari definisi isim. Isim adalah setiap kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, keterangan waktu, sifat, atau makna-makna yang tidak berkaitan dengan waktu terjadinya. Dengan kata lain, isim bukanlah suatu kata kerja ataupun kata penghubung. Contohnya seperti al-kitabu, kitab, yang menunjukkan kepada benda mati, al-ilmu dan ad-dinu yang maknanya pengetahuan dan agama, menunjukkan kepada makna-makna yang tidak berkaitan dengan waktu.
amsi, kemarin, yang menunjukkan kepada keterangan waktu. Kabirun dan nazifun, yang maknanya besar dan bersih, menunjukkan kepada keterangan sifat. Dan untuk membedakan satu jenis kata dengan jenis kata yang lainnya, jenis isim dapat kita ketahui dengan beberapa ciri ataupun tanda alamat yang terdapat pada lafaznya. Di antaranya, ciri yang pertama, menerima harokat tanwin di akhir lafaznya. Contohnya seperti yang sudah kita baca tadi, seperti baitun, masjidun, kitabun, qolamun. Kita perhatikan di setiap contoh tersebut terdapat tanda harokat tanwin berupa dhammatain di setiap akhir lafaznya. Ciri yang kedua, dapat dimasuki oleh huruf alif dan lam di awal lafaznya. Contohnya seperti lafaz al-baitu, al-masjidu, al-kitabu, dan al-qolamu. Kita perhatikan juga di setiap contoh tersebut terdapat huruf alif dan lam di awal lafaznya. Dan sebagai catatan, jika isim tersebut sudah dimasuki oleh huruf alif lam di awal lafaz, maka akhiran lafaznya tidak boleh ditanwin. Begitu pula sebaliknya, jika akhir lafaz isimnya telah ditanwin, maka lafaz tersebut tidak boleh dimasuki oleh huruf alif lam di awal lafaz. Ciri isim yang ketiga yaitu bisa didahului oleh salah satu huruf panggilan ataupun nida, seperti huruf ya. Contoh kalimatnya seperti ya Muhammadu ataupun ya Ustadzu. Ciri isim yang keempat adalah bisa bersambung ataupun bergandeng secara urutan dengan lafaz isim yang lainnya, sehingga terbentuk seperti kata majemuk. Contohnya seperti baitu Muhammadin atau kitabun nahwi. Pada dua contoh tersebut kita melihat ada dua isim yang saling berurutan ataupun bergandengan yang membentuk makna seperti kata majemuk. Seperti baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad, dan kitabun nahwi, buku nahu. Ciri yang terakhir atau ciri yang kelima dari isim adalah bisa didahului oleh huruf-huruf yang menjerkan atau menghafadkan isim atau huruf-huruf tertentu dalam bahasa Arab yang mengubah vokal terakhir dari isim itu menjadi kasroh ataupun majrur. Huruf-huruf tersebut diantaranya seperti min yang maknanya dari, ila yang maknanya ke, an maknanya dari, ala di atas, fi di dalam, ka maknanya seperti, bi maknanya dengan, dan yang terakhir li maknanya milik ataupun untuk. Contohnya seperti fil masjidi atau ala maktabin. Dari dua contoh tersebut kita perhatikan di awal-awal lafaznya terdapat huruf jar dan setelahnya terdapat isim, di mana isim tersebut pada lafaz akhirnya dalam keadaan majrur atau dijerkan. Kita lanjutkan kepada pembahasan kitab syarahnya, yaitu kata tanya ma hadza. Ma ismu istifhami li ghairil aqil. Huruf ma yaitu isim istifham ataupun kata tanya
yang hanya digunakan untuk yang tidak berakal seperti hewan ataupun benda mati. Huruf ma jika dalam arti bahasa Indonesianya adalah apakah. Contoh penggunaan kata tanya ma seperti di bawah. Ma hadza, apakah ini? Hadza kitabun. Ini adalah buku ataupun kitab. Contoh yang kedua, ma hadza, apakah ini? Hadza babun. Ini adalah pintu. Contoh yang ketiga, ma hadza, apakah ini? Hadza qalamun. Ini adalah pena. Kita perhatikan pada 3 contoh tersebut semuanya merupakan benda mati. Sedangkan pada contoh yang di bawahnya seperti ma hadza, apakah ini? Hadza rajulun. Dan contoh yang berikutnya seperti ma hadza, apakah ini? Hadza waladun. Ini adalah anak laki-laki. 2 contoh tersebut merupakan contoh yang keliru. Karena rojulun dan waladun merupakan sesuatu yang berakal. Sedangkan penggunaan ma adalah untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Pembahasan berikutnya penggunaan kata tanya a hamzatul istifhami harfun jawabuhu na'am au la. Huruf hamzah a adalah lafaz istifham yang dipakai untuk bertanya namun dalam bentuk meyakinkan sehingga memerlukan jawaban ya, na'am ataupun bentuk negatif dengan jawabannya tidak, la. Contohnya seperti ahadza sarirun, apakah ini ranjang? Na'am, hadza sarirun. Benar, ini adalah ranjang. Ahadza rajulun, apakah ini seorang laki-laki? Na'am, hadza rajulun. Benar, ini laki-laki. Ahadza kursiyun, apakah ini kursi? La, hadza sarirun. Bukan, ini adalah ranjang. Ahadza waladun, apakah ini anak laki-laki? La, hadza rajulun. Bukan, ini adalah seorang laki-laki. Dari contoh tersebut, kita dapat simpulkan bahwa huruf istifham hamzah a boleh cukup dijawab dengan kata na'am, tanpa perlu mengulangi atau menyebutkan nama isim yang dimaksud, dengan syarat yang ditanyakan sesuai seperti dengan jawabannya. Pembahasan sarah yang terakhir yaitu tentang penggunaan kata tanya man. Man ismu istifhamin lil aqil. Kata man adalah isim istifham yang digunakan untuk bertanya kepada yang berakal saja, yaitu seperti kepada manusia. Contohnya, man hadza, siapakah ini? Hadza tobibun. Ini adalah dokter. Man hadza, siapakah ini? Hadza waladun. Ini adalah anak laki-laki. Man hadza, siapakah ini? Hadza talibun. Ini adalah murid laki-laki. Dalam kalimat pertanyaan ini menggunakan kata istifham man, karena yang menjadi objek pertanyaan adalah sesuatu yang berakal, yaitu seperti tobibun, dokter, waladun, anak,
ataupun talibun, siswa. Sedangkan pada contoh yang di bawahnya merupakan contoh yang keliru. Seperti man hadza, siapakah ini? Hadza kitabun, ini adalah kitab. Dan contoh yang kedua, man hadza, siapakah ini? Hadza qalamun, ini adalah pena. Dari dua contoh tersebut, terdapat kekeliruan yang kita bisa lihat bahwa kedua objek yang disebutkan adalah benda mati ataupun yang tidak berakal. Berikutnya adalah contoh-contoh dari penggunaan kata tanya hamzah a. Seperti ahadza tabibun, apakah ini dokter? Naam, hadza tabibun. Benar, ini adalah dokter. Ahadza kalbun, apakah ini anjing? Naam, hadza kalbun. Benar, ini adalah anjing. Ahadza talibun, apakah ini murid? La, hadza tabibun. Bukan, ini adalah dokter. Ahadza qittun, apakah ini kucing? La, hadza kalbun. Bukan, ini adalah anjing. Demikianlah materi pembahasan dari kitab Durusul Lughoh dan syarahnya jilid yang pertama pada Ad-Darsul Awal. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan jika teman-teman ada yang ingin mempelajari ilmu shorof, teman-teman bisa mengklik link di akhir video ini ataupun tautan link yang ada di deskripsi video ini. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.